Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi generasi harapan bangsa. Selamat datang di ruang pembelajar, kelasnya orang-orang belajar sepanjang hayat. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin. Dalam waktu kurang lebih sekitar 10 menit ke depan, saya akan memaparkan sedikit materi tentang pelajaran kita, pendidikan Pancasila, dengan elemen yang pertama yaitu elemen Pancasila, salah satu dari 4 elemen mata pelajaran kita. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar semuanya dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat, membawa kebaikan dan menambah pemahaman. Amin ya robbal alamin. Sebagai pembuka kalimat, seperti biasa saya akan memberikan sedikit kata-kata bijak atau kata-kata mutiara. Untuk pagi ini, kata-kata mutiaranya adalah tanpa ilmu pengetahuan, tindakan tidak berguna. Dan sebaliknya, ilmu pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Oke, baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja kepada slide yang berikutnya, yaitu slide judul kecil. Nah, judulnya adalah Berpancasila dalam Kehidupan Sehari-hari di Masyarakat. Dalam slide ini atau slide berikutnya nanti, ya, kita lihat dulu sebentar pembukaannya, ya. Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup atau pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peranan yang krusial, peranan yang sangat menentukan dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat atau bangsa Indonesia. Nah, sekarang yang mau kita jabarkan nanti pada presentasi ini adalah mengupas pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima dalam keseharian, walaupun dengan berfokus pada peran individu. Namun pada penjelasannya nanti tidak menutup kemungkinan ini juga menyangkut masalah kaitannya dengan kehidupan di masyarakat, kehidupan berbangsa dan negara, bahkan kehidupan global. Nah, kemudian sekarang kita lanjut saja kepada slide yang berikutnya. Makna berpancasila dalam kehidupan sehari-hari paling tidak bisa kita lihat dari 3 sudut pandang, ya. Yang pertama sebagai identitas bangsa. Pancasila adalah identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya Pancasila merupakan dasar negara kita, pandangan hidup bangsa kita, ya, bangsa Indonesia. Dengan berpancasila, seseorang atau kita menunjukkan bahwa mengakui dan menjunjung nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ciri khas dan identitas bangsa Indonesia. Nah, kita sudah tahu identitas pokok, identitas yang paling pokok di antara sekian banyak identitas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang paling pokok itu, yang paling fundamental itu adalah Pancasila. Jadi Pancasila menjadi simbol yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain, sebagai landasan yang mempererat, memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Nah, itu identitas bangsa. Sebagai contoh misalnya apa? Yang pertama misalnya apa? Menghormati
dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, itu kita sudah tahu waktu itu bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan di seluruh, walaupun kita mempunyai suku-suku yang banyak, tapi kita memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kemudian apa? Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Ini khususnya bagi para siswa, bagi para murid ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap simbol negara, terhadap identitas negara, identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, menjaga nilai ketuhanan. Ini esensinya, ini hakikatnya ya, inti isi mutlak dari Pancasila itu. Yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan, dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial. Itulah esensi dari berpancasila. Maksudnya apa? Berpancasila berarti melaksanakan, itu dia ya, dan memelihara nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti toleransi, ya kan, seperti menjaga persatuan, seperti menghargai orang lain, hak-hak orang lain, kemudian apalagi bermusyawarah, apalagi bergotong royong. Ini artinya kita harus menjaga agar nilai-nilai luhur tersebut tidak hilang atau tidak rusak oleh pengaruh negatif, oleh pengaruh zaman, sehingga masyarakat tetap harmonis dan dapat hidup rukun. Nah, itu dia. Jadi contohnya tadi bisa kita lihat apa? Misalnya apa? Membantu tetangga ya. Kalau misalnya ada yang kesulitan, bergotong royong di masyarakat umpamanya ya, dalam hari-hari besar umpamanya. Apalagi menghormati perbedaan agama, suku, budaya, walaupun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu. Kemudian mematuhi aturan lalu lintas umpamanya ya, peraturan-peraturan lalu lintas itu misalnya kalau kita menggunakan sepeda motor kita harus memakai helm, kemudian membawa SIM, STNK dan semacamnya. Yang ketiga, martabat global. Martabat global itu artinya melindungi martabat bangsa Indonesia di era globalisasi dan keragaman budaya dunia yang masuk begitu masifnya, begitu hebatnya. Antar negara itu seakan-akan sudah tidak ada batasnya karena kecanggihan dari teknologi informasi komunikasi. Itu harus kita lindungi martabat kita dengan berpancasila. Pancasila lah sebagai saringan dari budaya-budaya yang masuk ke Indonesia. Dengan kata lain, berpancasila juga berarti menjunjung tinggi dan menunjukkan sikap bangsa Indonesia yang bermartabat di mata dunia internasional dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia dapat bersikap adil, menghormati hak asasi manusia, walaupun berbeda-beda negaranya, dan menjaga hubungan baik dengan bangsa yang lain, sehingga citra bangsa Indonesia, citra negara Indonesia di mata dunia menjadi lebih baik dan lebih terhormat. Nah, jadi sebagai contohnya apa ya? Menghargai perbedaan budaya dan adat istiadat bangsa lain umpamanya saat berinteraksi dengan katakanlah turis ya, turis mancanegara. Kemudian apa? Bersikap sopan santun dan ramah tamah terhadap orang asing yang kemungkinan berkunjung ke Indonesia. Kemudian apalagi mengikuti kegiatan internasional dengan menunjukkan sikap yang sportif. Misalnya apa ya? Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita sering itu melakukan katakanlah kegiatan internasional kalau dalam pelajar itu ada katakanlah pertukaran pelajar. Kemudian ada lagi misalnya
pertunjukan seni internasional, ada lagi misalnya, dan lain-lain. Itulah maksud berpancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjelaskannya hanya katakanlah singkat saja ya, tidak begitu mendalam. Sekarang kita lihat slide yang berikutnya. Nah, jadi kesimpulannya berpancasila itu sebagai gaya hidup. Berpancasila itu katakanlah sudah melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pancasila itu bukan hanya sekedar teori, bukan sekedar hafalan, melainkan menjadi pedoman moral dan pedoman etika yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan nilai-nilai Pancasila akan memperkuat persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila itu akan memperkuat rasa toleransi, akan memperkuat rasa saling mencintai sesama manusia, akan memperkuat musyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu, kita sama-sama berkomitmen untuk terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, demikianlah pemaparan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Kalau sekiranya ada yang berlebihan, mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf juga. Mari kita sama-sama mewujudkan perubahan positif dari apa yang telah kita bahas pada pagi ini. Sampai jumpa di lain waktu dengan pembahasan yang lain. Jangan lupa tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Akhirul kata bijak, berburu ke padang datar dapat rusa si belang kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.